Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah pasangan yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudari, dalam Perjanjian Baru, perkataan Paulus cukup jelas. Ia berkata kepada janda dalam 1 Korintus 7 ayat 39 bahwa ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu seorang yang percaya. Dalam satu ayat yang terkenal, 2 Korintus 6 ayat 14, ia menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya tidak dapat menjadi pasangan orang-orang yang tidak seiman, atau orang percaya tidak dapat menanggung satu kuk dengan orang yang tidak seiman. Perkataan ini tidak hanya ditujukan kepada pernikahan, bahkan mencakup pernikahan. Orang yang percaya tidak boleh melakukan perkara yang sama dengan orang yang tidak seiman. Tidak boleh untuk satu tujuan. Seperti halnya 2 orang mengenakan satu kuk untuk membajak ladang. Hal ini tidak diperkenan Allah. Allah tidak memperkenan seorang beriman mengenakan satu kuk dengan seorang yang tidak beriman. Dalam Perjanjian Lama, Allah tidak memperkenalkan seekor lembu mengenakan satu kuk dengan seekor kuda untuk membajak ladang. Demikian pula seekor keledai dengan seekor kuda. Tidak boleh yang satu cepat, yang satu lambat. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Saudara-saudari, tidak boleh yang satu ke surga, yang satu ke dunia. Tidak boleh yang satu ingin mendapatkan berkat rohani, yang satu ingin mendapatkan kekayaan duniawi. Jika yang satu menghela ke kanan, yang satu menghela ke kiri, maka kuk ini pasti akan patah. Dalam hal orang yang percaya tidak dapat mengenakan satu kuk dengan orang yang tidak seiman, tidak ada yang lebih hebat daripada pernikahan. Mulai dari berpatungan dalam perdagangan atau ikut serta dalam kegiatan apa saja, hingga ke masalah pernikahan, maka kuk yang paling hebat adalah pernikahan. Jika orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya atau tidak seiman bersama-sama menanggung kewajiban keluarga, akibatnya pasti sangat sulit. Sebab itu, sasaran pernikahan yang paling ideal seharusnya adalah saudara dan saudari dalam Tuhan. Jangan sekali-kali mencari orang yang tidak seiman sekehendak hati kita. Jika Anda dengan sekehendak hati mencari orang tidak seiman, kelak pasti akan sangat menyulitkan Anda sendiri. Anda menghela ke kanan, ia menghela ke kiri. Anda menuju ke surga, ia menuju ke dunia. Anda mencari karunia surgawi, yang lainnya mencari kekayaan duniawi. Di antara keduanya entah terpaut berapa jauh jaraknya. Itulah sebabnya Alkitab memerintahkan agar kita menikah dengan orang yang di dalam Tuhan. Saudara-saudari, di sini timbul satu masalah. Andai kata seorang saudara telah menikah, tetapi istrinya tidak seiman, atau seorang saudari suaminya tidak seiman, bagaimanakah seharusnya? Kalau tadi kita mengatakan seorang beriman harus mencari sasaran di antara saudara dan saudari seiman dalam Tuhan, sekarang andai kata ada seorang telah menikah, telah memiliki seorang istri atau suami yang tidak seiman, ia harus bagaimana? Hal ini tercantum dalam 1 Korintus 7 ayat 12 dan 13 dan 15. Jika di antara suami istri ada satu pihak yang telah percaya sehingga timbul masalah dalam keluarga, bagaimanakah seharusnya? Karena hari ini banyak orang yang imannya tidak tuntas, maka tidak banyak masalah yang timbul dalam keluarga mereka. Dalam kitab Injil, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan banyak masalah dalam keluarga orang yang percaya. Ini dikarenakan iman mereka tuntas. Perkataan 2 orang akan berselisih dengan 3 orang. 3 orang akan berselisih dengan 2 orang.
di dalam Injil Lukas, semuanya itu timbul karena orang percaya Tuhan. Karena itu, jika hari ini ada seorang suami ingin meninggalkan istrinya karena istrinya telah percaya Tuhan, bagaimanakah seharusnya? Dalam 1 Korintus 7, firman Tuhan cukup jelas, yaitu biarkan ia pergi. Demikian pula jika ada seorang istri ingin meninggalkan suaminya karena suaminya percaya Tuhan, biarkan saja dia pergi. Hanya saja ada satu hal yang perlu jelas, yakni bukan kita yang berinisiatif, melainkan dia. Bukan aku yang berkata ingin pergi, melainkan dia. Dialah yang tidak merasa puas kepada Anda, sebab ia mengira kalau Anda percaya Tuhan, Anda tidak ada masa depan. Jadi, dia yang ingin pergi meninggalkan Anda, jika demikian, biarkan dia pergi. Jika dia bersikap netral, kata Paulus, tidak usah berpisah. Sebab bagaimana Anda tahu Tuhan tidak dapat menyelamatkan dia karena Anda? Bila dia bersikap netral, tetap mau tinggal bersama, maka Anda harus rukun dengannya, tidak seharusnya berpisah. Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak seiman itu dapat dikuduskan karena orang yang percaya. Dan dikatakan pula, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan dia? Jika dia ingin berpisah, itu urusan dia, bukan urusan Anda. Kalau dia tidak mau berpisah, Anda harus yakin Tuhan dapat menyelamatkan dia. Bahkan menurut Paulus, untuk menyelamatkan orang lain tidak mudah. Tetapi orang ini milik Anda, maka Tuhan mudah sekali menyelamatkan. Inilah posisi kita dalam mengatasi masalah tersebut. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.